Tutorial membersihkan bulu ketiak ala tukang. Di saat saya sedang nukang, pekerjaan saya terganggu bahkan terhalangi oleh bulu ketiakku yang sangat panjang, lebat dan rimba. Bahkan saat saya mau memalu, tangan saya terjirit oleh bulu ketiak saya sendiri yang sangat panjang. Karena bulu ketiakku yang sangat panjang ini, saya juga sering keserimpet. Saya menjadi galau, pemurung dan hampir putus asa. Namun saya mempunyai ide untuk meminta bantuan kepada kakaknya bocil kematian yang merupakan seorang petani. Lalu saya mencurahkan isi hati saya kepadanya tentang apa yang saya alami selama ini. Dia pun memberi saya saran, bahkan berkenan untuk membantu saya. Sebagai tani, dia mencoba untuk menyemprot saya dengan cairan pestisida. Namun sayangnya usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Langkah kedua, sebagai seorang petani, dia mencoba menggepiok bulu lekek saya. Namun usaha itu juga tidak membuahkan hasil. Lalu dia mencoba menyelesaikan masalah ini menggunakan metode kita bicarakan dengan baik-baik. Namun hal itu juga gagal dan tidak membuahkan hasil. Akhirnya kita menggunakan metode terakhir, yaitu menggunakan telumpi arit. Namun arit ini masih goang dan berkarat. Kita harus tajamkan terlebih dahulu. Kita akan ungkal di atas batu atau kita akan asah agar tajam. Namun sebelum diungkal, tentu saja kita harus membasahi arit itu terlebih dahulu. Bangunan latihan pertukangan. Di sini skill tukang si main. Setelah aritnya basah, baru bisa kita asah. Setelah diasah, tentu saja aritnya menjadi makjreng, kinclong dan tajam. Petani itu katanya akan membuktikan terlebih dahulu kalau aritnya benar-benar tajam. Dia menunjukkan kepada kita ada pohon mangga di sana dan dia akan memutuskan menjadi dua bagian katanya. Wow, lihat pohon itu terputus menjadi dua, guys. Petani itu ternyata bukan petani yang bukan-bukan. Saya melihatnya sangat terkesima dan takjub. Bahkan orang teleponan saja, apabila dia lewat, koneksi jaringannya dapat terputus menjadi dua karena ketajaman arit yang ia miliki. Bahkan orang yang sedang berpacaran saja, apabila dia sudah beraksi, bisa membuat putus hubungan seseorang. Pokoknya aku mau putus. Nggak tahu kenapa aku mau putus. Dan apabila dia sudah mengeluarkan awak keningnya, hutang negara pun bahkan bisa ia putus. Karena sudah terbukti ketajamannya, kita kembali ke tujuan awal, yaitu membersihkan bulu ketiak saya. Sebagai finishing, kita memerlukan lakban. Lalu arit yang tajam itu kita gunakan untuk menyobek lakban. Lalu tinggal telumpi. Bulu ketiak pun sudah siap untuk dibersihkan. Tutorial menjadi idaman ibu-ibu PKK ala tukang. Di saat kita sedang mudik dari bermain PS, tiba-tiba asisten saya ini menunjukkan sesuatu kepada saya. Dia menunjukkan kepada saya kalau ada ibu-ibu berwarna biru dan PKK. Usut punya usut, asisten saya ini ternyata adalah penyuka ibu-ibu, guys. Tentu saja saya mensupport dan membantunya untuk mendekatkannya kepada ibu-ibu. Namun segerombolan ibu-ibu berwarna biru itu saat kita dekati malah menjauh, guys. Mungkin saja faktornya adalah karena fashion kita yang tidak fashionable. Namun berbeda dengan si bocil ini banyak digemari oleh ibu-ibu. Tentu saja hal itu membuat asisten saya cemburu dan kecewa. Namun saya tetap menyemangatinya dan membantunya memperbaiki fashionnya. Saya sangat semangat dan bekerja keras demi asisten saya. Setelah bahan dasar terkumpul, kita tinggal ukur, cukur, tersungkur, 5 likur, dan bersyukur. Pokoknya apapun yang kita lakukan, kita harus tetap bersyukur. Setelah selesai mengukur, akhirnya sketsanya pun jadi. Oh, kelihatannya asisten saya ini memang benar-benar galau. Setelah itu kita lanjut untuk potong.
semangat kerja. Setelah selesai potong-potong, kita tinggal paku, pakiu, padu, pakku, budeku, tonggoku, ponakanku, koncone pakku, sapa iki? Gengko beranggonku, dan mak jrieng nek lampu. Jadilah sebuah genter atau galah. Tinggal kita gunakan untuk meraih bajunya tetangga kita. Karena baju ini sudah menjadi incaran kita dari lama guys. Gimana nggak jadi incaran? Lawang baju koko dari Lancar Jaya Batik ini selain bagus, berkualitas, harganya itu halah cuma 55 ribuan guys. Bahkan sampai bulanan itu jadi sahabat kita. Dengan semangat kerja demi nafkah keluarga itu jadi. Walaupun kita tukang, kalau sudah memakai baju koko dari Lancar Jaya Batik ini, majreng, auto damage-nya itu nambah guys. Mak cetotit loh, mengkeren kan? Nah, buat kalian langsung aja kepoin akun TikToknya atau langsung aja cek di keranjang kuning yang ada di poncotan ini ya. Balik deng, lihat guys, asisten saya yang tadinya dijauhi oleh ibu-ibu sekarang menjadi idaman para ibu-ibu. Apalagi kalau buat baju lebaran, halah auto berkarisma dan bergairah. Hai teman-teman, kali ini Anggan Bud akan pergi ke sekolah. Tapi sebelum itu, apakah kamu melihat tasku? Di mana? Ini melihatnya? Belakangmu tuh, belakangmu. Katakan lebih keras. Di mana? Belakangku. Aku tidak melihatnya. Teman-teman, kali ini saya jadi ke sekolah, tapi saya mau ke rumah sakit. Tapi sebelum itu, apakah kamu melihat motorku? Di mana? Anda melihatnya? Run. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayo semuanya sahur. Sekarang sudah jam 3. Ya, waktunya kita sahur. Sahur. Masa enggak Tutorial membuat pisang goreng hitam manis ala tukang. Selain menjadi tukang, sebenarnya saya itu juga ahli dalam memasak. Idaman kan? Dan kali ini saya akan membuat cemilan pisang goreng hitam manis ala tukang. Bahan pertama yang harus kita siapkan adalah pisang. Bahan kedua adalah tepung. Lalu ada gula dan air. Setelah itu kita kupas pisangnya. Itu jadi sahabat kita dengan semangat kerja. Langkah selanjutnya tinggal kita potong sesuai ukuran yang telah kita tentukan. Bangunan latihan pertukangan. Setelah itu kita gabungkan semua bahan menjadi satu. Lalu tinggal kita aduk menggunakan grindor agar merata dan muncrat. Setelah itu kita masukkan pisang ke dalam adonan. Agar lebih greget kita memasukkan pisangnya dengan cara NBA dan slam dunk. Lalu kita nyalakan kompor dan tuangkan minyak yang menjadi buronan ibu-ibu ini dan langka ini sebanyak-banyaknya agar ibu-ibu melihatnya menjadi geram. Setelah itu kita panaskan minyak menggunakan kata-kata. Walaupun kamu itu langka, tapi sebentar lagi kita udah gak butuhin kamu. Karena kita itu menggorengnya udah gak pakai minyak lagi. Kita menggorengnya pakai pasir.
Setelah minyaknya emosi dan panas, kita mencemplungkan adonan pisangnya harus menggunakan pelindung agar kita terhindar dari cipratan minyak. Dan tentu saja jauhkan adegan berbahaya ini dari anak kecil. Setelah adonan dicemplungkan, tinggal kita lupakan. Skill tukang dimainkan dengan segala peralatan dan juga perhitungan agar jadi sebuah bangunan. Setelah beberapa hari dan warna pisang sudah kehitaman, tinggal kita tiriskan lalu kita hidangkan. Di sahabat kita Sebagai finishing kita beri selai coklat manis dan majrieng. Jadilah sebuah cemilan pisang goreng hitam manis. Namun masakanku kali ini kelihatannya sedikit overcook guys. Chef Juna melihatnya pasti menangis termehek-mehek. Saya juga kecewa dengan masakanku kali ini karena rasanya itu mengecewakan. Namun beruntungnya kita mendapatkan cemilan dari Mr. Taksa. Kali ini kita dikasih brekele singkong, makaroni ulir, basreng, dan mie manten. Produk dari Mr. Taksa ini selain enak, harganya itu murah banget. Wow. Harganya itu hanya sekisaran 8 ribuan guys. Apalagi ada paket Ramadannya yang bui 3 gratis 1. Kalau soal rasa tentu saja enak dan cocok di lidah para warga. Cocok banget pokoknya buat temen ngemil. Lihat saja bocil kematian itu yang dari tadi ngemil dan tak berhenti. Kelihatannya dia sangat suka dan sangat menikmati produk dari Mr. Taksa. Yuk segera kepoin akunnya yang ada di caption, atau langsung saja cekidot di keranjang kuning yang telah kita sediakan.